Damai sejahtera bagi saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan diundang kita sekalian berdiri. Kita puji muliakan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Untuk itu secara berbalas-balasan marilah kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita nyanyikan PKJ nomor 3, ajaib namanya. Jemaat Tuhan, marilah teduh di hadapannya kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Sebab kita telah berdosa kepadanya melalui pikiran, tutur kata dan perbuatan. Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang oleh Roh-Mu dihimpun dalam persekutuan dengan Engkau. Kami mengaku sebagai domba gembalaan-Mu, kami seringkali gagal mendengar suara-Mu, gagal dalam menunaikan tugas panggilan-Mu, gagal mengasihi Engkau dan sesama kami, dan gagal memberitakan Injil kerajaan-Mu. Semua kegagalan itu disebabkan oleh dosa kami, sehingga menghambat pelayanan kasih kepada dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan PKJ 43, bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Dengan penuh sukacita diundang kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya kepada Tuhan. Firman-Nya dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. PKJ 232 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Dikala hidupku tentram. Jemaat Tuhan masih sementara berdiri, dengarkanlah firman-Nya sebagai amanat hidup baru yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. PKJ 47, buatlah hatiku lapang dan bersih.
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di sorga kekal, kami bersyukur kepadamu bahwa tidak ada kuasa yang menghalangi kami untuk menerima dan menikmati kasih-Mu. Di persekutuan ini kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Urapan Roh Kudus terjadilah atas kami, supaya kami dimampukan mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab untuk kita saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah pertanyaan yang menjadi tema dalam perenungan kita saat ini, yaitu siapa Yesus bagimu? Mendengar pertanyaan siapa Yesus bagimu, mungkin di antara kita ada yang merasa tergelitik. Karena seharusnya pertanyaan ini menurut kita tidak perlu lagi diungkapkan kepada kita saat ini, hari ini di sini. Sebab kita tentu telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan ada di antara kita kemudian yang tersentak. Karena pertanyaan ini tiba-tiba terdengar di persekutuan yang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Siapa Yesus bagimu? Adalah sebuah pertanyaan yang sesungguhnya mengandung makna dan hakikat yang sangat amat dalam. Sebab pertanyaan ini hendak mengungkapkan bukan siapa Yesusnya, tetapi siapa kita dalam hubungan percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan siapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam hubungan dengan sesama kita di kehidupan ini. Pertanyaan yang singkat ini, saudara-saudara, membutuhkan jawaban yang bukan hanya dalam bentuk kata-kata semata, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan atau sikap hidup yang nyata di hidup ini. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pertanyaan ini mengandung makna dan hakikat yang sangat amat dalam.
Saudara-saudara, selain itu, pertanyaan yang singkat ini pula dapat melahirkan beragam jawaban dari setiap orang sesuai dengan pemahaman akan ajaran imannya, sesuai dengan situasi dan kondisi hidupnya, sesuai dengan pengalaman hidup yang terjadi dan dialaminya, dan sesuai dengan kemampuan intelektual atau spiritualnya atau apapun yang sedang mewarnai kehidupan setiap orang. Saudara-saudara, siapakah Yesus bagimu? Sesungguhnya mau menuntut jawaban, siapa kita? Bukan lagi siapa Tuhan Yesus, tetapi siapa kita dalam hubungan percaya kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus tampil dengan kuasanya dalam pelayanannya bersama murid-muridnya di berbagai tempat, di berbagai situasi dan kondisi, di berbagai keadaan dengan beragam mukjizat, beragam tindakan ilahi berupa penyembuhan, dan begitu menariknya dan berkuasanya pengajaran yang disampaikan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus melontarkan dua pertanyaan kepada murid-muridnya. Yang pertama, pertanyaan ini, kata orang, siapakah anak manusia ini? Yesus menanyakan hal itu kepada murid-muridnya, bukan kepada orang-orang. Yesus ingin mengetahui apa yang murid-murid dengar dari orang-orang tentang siapa Tuhan Yesus. Ini pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada murid-murid. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan yang kedua, saudara-saudara, setelah Yesus mendapat jawaban, mendapat laporan dari murid-muridnya tentang kata orang siapa Yesus, Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya. Dan pertanyaan ini kemudian menuntut jawaban dari murid-muridnya sendiri. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kedua pertanyaan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Pertama, apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui tentang pandangan, tentang anggapan, dan mengenai pengenalan orang-orang atas Tuhan Yesus yang telah menyatakan mukjizatnya, menyampaikan pengajarannya, menyatakan kuasa ilahi yang ada padanya, menyatakan kasih sayangnya. Dan yang kedua, jawaban murid-murid. Yesus membedakan dua kelompok ini. Karena sungguh Yesus tahu ada perbedaan yang menyolok antara murid-murid Tuhan Yesus dengan orang-orang yang selama ini mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Perbedaan itu terletak dalam hubungan yang berbeda. Kalau hubungan Yesus dengan orang banyak tidak seakrab, tidak seintim dengan hubungan Yesus dengan murid-muridnya, ini ternyata melahirkan pemahaman, pengenalan yang berbeda-beda tentang siapa Tuhan Yesus. Laporan dari murid-murid tentang siapa Tuhan Yesus menurut orang-orang adalah beragam. Alkitab menyaksikan bahwa ada yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yesus itu Elia. Ada yang mengatakan Yesus itu Yeremia. Dan bahkan salah seorang dari para nabi. Dengan satu kesimpulan bahwa di mata orang banyak itu Yesus hanya selevel dengan para nabi. Dan tentu nabi-nabi ini mempunyai suatu kisah yang luar biasa dan menjadi nabi yang diperhitungkan dalam sejarah perjalanan umat Israel, termasuk kehadiran Yohanes Pembaptis di kalangan orang-orang Yahudi di zaman transisi perjanjian lama memasuki perjanjian baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang-orang atau tokoh-tokoh ini adalah figur-figur penting yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Pandangan mereka yang telah mengikuti Yesus,
melihat dan menyaksikan tindakan dan perbuatan Yesus, ternyata belum tiba pada pandangan yang benar. Saudara-saudara, kemudian kisah ini beralih dan mengundang perhatian kita kepada pendapat murid-murid. Tapi berdasarkan catatan Alkitab, jawaban yang diberikan murid-murid ternyata tidak sampai beragam, karena Simon Petrus langsung menyambar pertanyaan Yesus dengan satu pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaan ini tidak lagi dibahas dan tidak ada lagi ungkapan jawaban dari murid-murid yang lain tentang siapa Yesus menurut mereka. Sebab apa yang dijawab oleh Simon Petrus ternyata merupakan jawaban yang lahir dari tuntunan ilahi. Tuhan Yesus katakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Simon Petrus yang mewakili murid-murid Yesus, dipimpin dan dibimbing oleh Allah sendiri, mengungkapkan siapa Yesus itu sesungguhnya. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bila anggapan orang-orang tentang siapa Tuhan Yesus sungguh beragam, di kalangan murid-murid sendiri jawaban terkunci pada jawaban Simon Petrus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, kita mau mendalami ini sedikit. Apa arti dari ungkapan Simon Petrus yang menyatakan mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Saudara-saudara, Mesias sendiri ini berasal dari sejarah perjanjian lama umat Israel, yang dalam bahasa Ibrani Masiah artinya orang yang diurapi. Yang dalam tradisi keagamaan umat Israel, orang ini, Mesias ini diharapkan akan datang sehingga mereka menantikannya. Orang ini akan datang suatu saat ketika bangsa itu, umat itu sedang dalam ketidakberdayaan, ketika masa depan mereka suram, mereka akan menyambut datangnya seorang tokoh pembebas. Dan kemudian saudara-saudara, sesungguhnya Mesias adalah orang yang diurapi oleh Allah. Jadi pembebas yang mereka nantikan bukanlah pembebas layaknya hanya pejuang atau pahlawan biasa, tetapi utusan Allah yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yang diurapi oleh Allah, yang datang ke dalam kehidupan bangsanya untuk membebaskan mereka dari belenggu yang menindas mereka. Dari kata Mesias inilah kemudian kita mengenal istilah Kristus, yang dalam bahasa Yunani Christos, yang mana dalam terjemahan dari Mesias, kata Mesias dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Kristos, Kristus yang diurapi. Mesias adalah tokoh penting, sekali lagi tokoh penting yang diharapkan kelak akan datang dalam kehidupan umat Israel. Dan dia datang untuk membebaskan umat itu dari belenggu. Dia dibekali dengan kuasa ilahi karena dia adalah utusan Allah sendiri yang beroleh urapan dari Tuhan Allah. Mesias memperoleh tugas khusus, yakni menyelamatkan umatnya dari kehidupan yang terbelenggu, terjajah dan tertindas. Saudara-saudara, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah pembebas hidup umat yang tertindas, yang terbelenggu. Tetapi sayang saudara-saudara, pemahaman dan pengakuan terhadap Yesus yang adalah Mesias tidak menjadi pemahaman dan pengakuan oleh semua orang. Itu juga yang terjadi sampai saat ini. Kita dapat menyaksikan bagaimana kemudian pandangan orang siapa Tuhan Yesus. Yang jelas bagi murid-murid Tuhan Yesus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Yesus adalah pembebas yang diurapi oleh Allah sendiri, dan dia adalah Allah sendiri yang mewujud dalam bentuk anak manusia yang datang untuk membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya supaya tidak binasa. Itu Yesus. Saudara-saudara, kembali ke tema kita tadi. Siapakah Yesus bagimu? Kalau dalam kisah ini, dalam kesaksian Alkitab, Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku, dan menurut kamu siapakah aku? Bukan itu lagi menjadi pembahasan dan pergumulan kita di dunia sekarang ini, di mana kita telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah pembebas. Yesus Kristus adalah juru selamat, Tuhan. Yang menjadi pertanyaan dan perjuangan iman kita, siapa Yesus bagimu? Saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan seperti yang dikatakan tadi, bahwa ketika pertanyaan ini diajukan kepada masing-masing pribadi kita, jawaban pun akan dipengaruhi oleh latar belakang keadaan hidup kita, situasi kita, kemampuan kita, bahkan pemahaman iman kita. Dan dalam berbagai referensi, dalam buku-buku nyanyian, dalam tulisan-tulisan rohani, bahkan dalam kesaksian Alkitab juga disampaikan, Yesus adalah sahabat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah nakoda, Yesus adalah raja di atas segala raja, dan semuanya. Yesus punya semuanya. Pertanyaan, siapa Yesus bagimu? Sekali lagi, pertanyaan ini tidak sekedar menuntut jawaban yang dirangkai oleh kata-kata. Tetapi jawaban ini hanya dapat terlihat dengan benar melalui sikap dan tindakan hidup kita dalam menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Siapa Yesus bagimu ketika engkau bersuka cita? Siapa Yesus bagimu ketika engkau dilanda duka? Siapa Yesus bagimu ketika kekhawatiran hidup melanda? Siapa Yesus bagimu ketika masa depan suram? Dan siapa Yesus bagimu ketika yang kau nantikan tak kunjung tiba? Itu wujud dari pertanyaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah menjawab siapa Yesus bagimu. Karena sekali lagi, jawaban ini sesungguhnya mau mengarahkan kita untuk menyatakan diri kita, siapa kita dalam hubungan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pertanyaan yang dilontarkan ini, di zaman ini, di situasi dan kondisi hidup sekarang ini, menjadi pertanyaan yang harus menantang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Zaman ini adalah zaman di mana orang hidup dalam mementingkan dirinya sendiri. Hidup dalam ketamakan, semakin jatuh dalam kepura-puraan. Hidup mengandalkan diri, kendati pun sesungguhnya sadar bahwa kemampuannya terbatas. Hidup dalam ketidakbenaran. Siapakah Yesus bagimu? Diakah Mesias? Diakah anak Allah yang hidup bagimu? Saudara-saudara, jika iya, kita perlu membuktikan itu dalam kehidupan setiap saat. Jawaban atas pertanyaan siapa Yesus bagimu hanya dapat terlihat dan mewujud melalui kehidupan ini. Melalui prinsip hidup kita, kemampuan kita bertahan di suasana hidup yang sedang dilanda ketidakpastian. Siapa Yesus bagimu hanya dapat kita jawab ketika kita berdiri dengan teguh menghadapi badai kehidupan. Siapa Yesus bagimu ketika kita mengungkapkan syukur ketika sukacita mewarnai hidup kita? Saudara-saudara, siapa Yesus bagimu? Sesungguhnya mau menyadarkan kita kembali pada konsep keberimanan kita, bahwa bagi murid-murid Yesus, siapapun dia, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah pembebas, juru selamat, dan Yesus adalah Allah sendiri yang telah menyatakan kasih dan karunia-Nya yang menyelamatkan. Teruslah percaya kepada Dia, Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Terpuji Dia.
Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita nyanyikan PKJ 117. Ada yang tanya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci melalui nyanyian PKJ 101, Ya Allah yang Maha Tinggi. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati di dalam iman. Mari kita berdoa.
Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, pembebas juru selamat kami yang telah menyatakan kasih karunia keselamatan kepada kami dan menjanjikan hidup kekal. Kami mengucap syukur firman-Mu menjadi bagian kami di persekutuan ini. Kami memohon ya Tuhan, oleh kuasa dan urapan Roh Kudus, firman-Mu sungguh menjadi bagian kami dan terus mengarahkan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami menjadi orang yang benar murid-Mu dan terus meletakkan kehidupan kami hanya di bawah kuasa kasih-Mu. Firman-Mu terpatrilah di hati sanubari kami laksana benih yang ditabur di tanah yang baik. Berakar, bertumbuh, kemudian berbuah. Kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini, bahwa Engkau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat Tuhan kami. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur sebab sebagai juru selamat dan Tuhan, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup yang kami tempuh dan jalani. Kami telah merasakan tuntunan tangan-Mu Tuhan sampai saat ini kami ada. Kami boleh menoleh kehidupan kami di hari yang silam dan memandang masa depan. Kami boleh melihat dan menyaksikan menikmati kepastian hidup hari ini. Kami mohon kepadamu sebagaimana kasih setia-Mu berlaku atas kami di hari-hari yang silam. Teruslah Tuhan menyatakannya dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami ke masa depan. Ya Allah Bapa di sorga, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami sering dipengaruhi oleh situasi dan keadaan hidup untuk menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup ini. Maka ajar kami terus Tuhan, supaya kami dalam situasi dan pengalaman hidup bagaimanapun kami tetap menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang maha kuasa. Kami mengucap syukur atas kasih karunia kemurahan-Mu yang telah memberi kesempatan menikmati usia yang bertambah bagi persekutuan jemaat-Mu yang berulang tahun seminggu ini. Lengkapi sukacita mereka Tuhan dan sempurnakan syukur mereka. Demikian pula mereka yang dalam perjalanan hidup ini harus berjumpa dengan pergumulan karena berbagai bentuk pengalaman hidup. Mereka yang sakit dirawat di rumah sakit, Tuhan Engkau akan melawat dengan kasih-Mu supaya kesembuhan terjadi. Demikian juga mereka yang dirawat di rumah yang dalam kelemahan tubuh untuk masa pemulihan. Orang-orang tua kekasih kami, Tuhan kasih kemurahan-Mu lah yang mewarnai hidup mereka dan kuasa ilahi yang tak berkesudahan dan tak terbatas itu akan terjadi atas mereka. Tolong Tuhan hiburkan mereka yang berduka, lengkapi mereka yang mengalami sukacita dan sempurnakan syukur mereka. Kami memohon semua anggota persekutuan jemaat-Mu di GPD Koinonia Palu, dari anak-anak balita sampai orang tua lanjut usia. Engkau Tuhan menuntun kami masing-masing, supaya di kehidupan ini kami tetap mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan, dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tolonglah Tuhan, anak-anak kami yang berjuang di bangku sekolah, yang meniti karir, meraih cita-cita dalam upaya mencari pekerjaan, Engkau yang akan menyertai langkah hidup mereka. Kami juga doakan orang-orang yang terpisah dengan kami, orang tua, anak-anak, sanak saudara, di berbagai tempat. Kasih sayang Tuhan pun akan menaungi mereka dan berkat-berkat Tuhan terjadi atas mereka dan mereka menikmatinya. Ya Bapa di sorga, kami memohon kasih-Mu agar kekuatan, hikmat, dan akal budi Engkau senantiasa anugerahkan kepada kami para pelayan-pelayan-Mu, agar dengan hati yang merendah kami menempatkan diri kami sebagai murid-murid-Mu
Kami mengakui sungguh bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau yang membebaskan kami, Juru Selamat kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang Maha Tinggi, dan hanya Engkau yang kami sembah dan puji dan muliakan. Jauhkan kami Tuhan dari pengandalan diri dan memuji diri kami, tetapi kami terus merendah laksana hamba di hadapan Tuannya. Bapa di sorga, semua pergumulan rencana pelayanan di jemaat-Mu Tuhan berkati, demikian pula panitia pembangunan Tuhan akan tolong, semua perangkat pelayanan Engkau yang akan melengkapi dan menguduskan kami semua, sehingga segala sesuatu yang kami boleh lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, karuniakan yang terbaik. Demikian secara khusus di kota Palu ini Tuhan akan hadirkan ketentraman hidup. Tuhan akan menjaga dan melindungi kami umat-Mu. Berkenanlah Tuhan, Engkau membebaskan kami dari ancaman COVID-19. Kami dimampukan berhikmat dalam menjalani hidup di situasi dan kondisi masa kini. Ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang kami puji dan muliakan. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, pembebas kami, anak Allah yang hidup, yang telah menjamin kami beroleh kehidupan kekal. Kami memohon sempurnakan permohonan dan hidup kami, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, karena kita percaya kita telah dan akan senantiasa diberkatinya. Untuk itu dengarlah firman-Nya, Mazmur 50 ayat 14 dan 23 bagian A. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita nyanyikan PKJ 148 bait 1, 2 dan baitnya yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, diundang kita berdiri, marilah menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala berkat dan kasih karunia, kepadamu-lah kami bersyukur dengan memberi persembahan ini. Engkau tetap setia melindungi dan memberkati kami. Maka kami mohon kepadamu, terimalah persembahan kami, berbau harumlah ini di hadapan-Mu. Teruslah Tuhan melindungi kami dan mencukupkan kebutuhan hidup kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. PKJ 147 baitnya yang pertama, di sini aku bawa Tuhan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat
Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan PKJ 281 bait 1 dan 2. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan, dan pulanglah dalam damai-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persilakan kita duduk. Mari dalam saat teduh kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini atas nama Majelis Jemaat seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami yang menyediakan liturgi ibadah ini, menyampaikan selamat hari Minggu, selalu berhikmat di kehidupan yang normal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiap orang harus tahu.